Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang protista mirip tumbuhan untuk klasifikasi, topik klasifikasi protista mirip tumbuhan. Jadi, klasifikasi protista mirip tumbuhan ini terbagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kandungan pigmen yang dominan yang dimilikinya. Oke, nah pertama kita masuk ke kelas euglenoid atau euglenophyta. Memiliki ciri-ciri atau karakteristik, yaitu yang pertama dia uniseluler. Oke, jadi dia terdiri merupakan sel yang merupakan organisme yang satu sel saja. Dia memiliki bintik merah atau eye spot, di mana dia bintik merah ini digunakan sebagai indera pengindra keberadaannya cahaya. Jadi dia dapat membedakan ada dan tidak adanya cahaya. Jadi apabila ada cahaya, euglenoid ini akan cenderung bergerak mendekati cahaya. Jadi fototaksis ya, respon fototaksis. Tetapi apabila tidak ada cahaya, maka dia juga tidak bergerak mendekati cahaya tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian dia tidak memiliki dinding sel, tetapi bagian dinding selnya ini, bagian selnya itu dia diperkuat oleh pelikel. Oke, dia diperkuat oleh pelikel, jadi mirip seperti pada amuba dan beberapa kelompok protozoa, di mana euglenoid ini dia memiliki pelikel, sekalipun dia tidak memiliki dinding sel, tapi dia memiliki pelikel yang berfungsi untuk memperkuat atau memberi bentuk kepada sel euglenoid ini. Kemudian dia memiliki flagellum, sehingga pada awal klasifikasi sebenarnya kelompok ini dimasukkan ke dalam kelompok flagellata, tetapi karena kemampuannya itu mampu untuk fotoautotrof atau berfotosintesis, jadi dia kembali dimasukkan atau dia membentuk suatu kelompok tersendiri, yaitu kelompok euglenoid gitu. Oke, yang dimana merupakan protista mirip tumbuhan. Oke, jadi dia kemudian dia juga memiliki beberapa pigmen yang dominan, yaitu diantaranya pigmen klorofil A, klorofil B, dan juga karoten. Jadi mirip seperti pada tumbuhan ya, yang dimana tumbuhan juga memiliki tiga pigmen ini, klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Oke, nah selanjutnya kita lihat kelompok Rhizophyta atau alga keemasan. Jadi alga keemasan dia memiliki karakteristik dia memiliki pigmen xanthophyll. Jadi yang dominan itu adalah xanthophyll sama karoten, sehingga dia berwarna keemasan. Xanthophyll berwarna kuning, karoten berwarna orange. Ya, kemudian dia selain itu dia juga memiliki pigmen klorofil A dan C serta pigmen fukosantin. Nah, Chrysophyta ini dia cara hidupnya itu ada yang uniseluler, ada yang uniseluler namun dia membentuk koloni-koloni, bahkan ada juga yang multiseluler. Oke, kemudian ada yang berflagel, sedangkan ada juga yang tidak berflagel. Kemudian Chrysophyta itu memiliki dinding sel di mana dia tersusun atas hemiselulosa, pektin, dan silika. Oke, kemudian dia berhabitat umumnya di air tawar ataupun air laut. Oke, jadi dia masih hidup di tempat yang relatif basah atau lembab atau berair. Kemudian bersifat fotoautotrof, dia mampu berfotosintesis, dia memiliki pigmen-pigmen yang menunjang untuk fungsi ini. Dia dikelompokkan menjadi tiga kelas utama, yaitu kelompok Xanthophyceae. Oke, Xanthophyceae ini dia berwarna hijau kekuningan dengan pigmen yang dominan yaitu klorofil. Jadi dia klorofil dan xanthophyll. Oke, xanthophyll. Contohnya itu adalah Fauceria, Fauceria sp. Kemudian nah, kemudian ada yang kedua Chrysophyceae. Chrysophyceae itu merupakan kelompok Chrysophyta yang berwarna coklat keemasan, di mana pigmen yang dominan yang dimiliki adalah klorofil dan karoten. Oke, itu misalkan Sinura maupun Ochromonas. Oke, kemudian yang ketiga itu Basilariopiceae atau dikenal juga sebagai diatom, di mana diatom ini dia berwarna kuning kecoklatan atau dikenal juga sebagai ganggang kersik. Oke, karena dindingnya mengandung sel kersik atau seperti gelas gitu. Nah, contohnya itu misalkan adalah yang paling terkenal adalah kelompok Navicula.
Nah, navikula ini ataupun diatom itu dia biasanya dimanfaatkan atau menguntungkan dalam hal biasanya digunakan untuk membuat pasta gigi. Jadi fosil tanah diatom itu digunakan sebagai pembuatan pasta gigi ataupun sebagai bahan penggosok. Oke, dia digunakan untuk bahan penggosok. Nah, chrysophyta itu juga demikian. Dia dari beberapa kelompok diatom dia sebagai bahan penggosok maupun digunakan sebagai pasta gigi.